Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 30 membuatnya merasa berbunga-bunga. Halo, Sultan. Detak jantung Sultan seakan berhenti saat itu juga, saat mendengar suara seorang pria yang sangat dia kenali. Seorang pria yang selama ini tidak pernah dia inginkan bertemu. Akan tetapi juga seorang pria yang diam-diam bisa membuatnya merasa rindu. Biar bagaimanapun juga Witama adalah ayah kandung Sultan. Sekalipun mereka telah terpisah selama bertahun-tahun lamanya. Akan tetapi tetap saja Sultan sesekali bisa merasakan rindu terhadap pria parubaya itu. Rindu sebagai seorang anak dan murni hanya sebagai seorang anak, bukan seseorang yang menginginkan harta semata. Akan tetapi semua itu harus selalu dia kubur rapat-rapat, tidak ingin membuat ibunya kembali mengenang kisah rumah tangganya. Bersama sang ayah yang harus hancur berantakan, karena orang ketiga yang dibawa oleh ayahnya sendiri. Sultan, kau mendengarkan aku kan? Sultan. Sampai saat ini, pria itu masih diam tanpa berniat menjawab pertanyaan yang keluar dari mulut Witama. Terlihat dengan jelas kalau sampai saat ini, dia masih bingung mau bereaksi seperti apa terhadap ayahnya yang tiba-tiba menelpon itu. Sultan, cepatlah bicara, tanyakan padanya apa dia mempunyai tujuan khusus menelponmu. Kalau kamu diam saja lalu bagaimana kamu bisa tahu apa tujuannya menelponmu? Ratu yang melihat reaksi Sultan. Setelah mengetahui kalau orang yang menelponnya itu adalah Witama pun sedikit merasa kesal. Dalam pandangannya Sultan seperti seorang yang sangat syok saat mengetahui kenyataan itu. Dan bukannya menanyakan apa yang menjadi tujuan Witama menelpon dirinya. Setelah dia mendengar perkataan Ratu, barulah Sultan menyadari kesalahannya. Diam-diam dia membenarkan apa yang dikatakan oleh calon istrinya itu. Dan menganggukkan kepalanya. Ya, ayah, aku mendengarmu di sini. Kenapa ayah menelponku? Sesuatu yang sangat jarang sekali ayah lakukan. Ucap Sultan tanpa tedeng aling-aling sedikit pun. Memang pada kenyataannya mereka tidak pernah berhubungan sama sekali. Wajar saja kalau saat ini Sultan merasa heran dengan Witama yang tiba-tiba menelponnya. Sultan, maafkan ayah karena tidak pernah mengabarimu lagi. Tapi, ayah menelponmu karena memang ayah sudah tidak punya pilihan lagi. Ayah tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan ibumu dalam kondisi ayah yang masih sakit. Dan hanya bisa berbaring di atas ranjang rumah sakit, jawab Witama. Yang seketika itu pula langsung membuat Sultan membulatkan kedua bola matanya. Tunggu, ayah bilang menyelamatkan ibuku. Memangnya kenapa dengan bunda, ayah? Saat seseorang menyangkut pautkan sesuatu hal dengan ibunya, maka Sultan tidak bisa menutupi kepanikan dalam dirinya. Berlian adalah satu-satunya yang dia miliki. Dia tidak bisa membayangkan satu hal buruk pun yang terjadi kepada wanita yang sangat dia sayangi itu.
Lalu sekarang hal buruk apa yang telah terjadi kepada berlian? Sehingga Witama sampai menelpon Sultan, pikiran pria itu tidak lagi bisa berpikir dengan jernih saat ini. Terlebih ketika dia mendengar kelanjutan dari apa yang diucapkan oleh Witama terhadapnya. Sultan, maafkan ayah. Tapi, ayah terpaksa menelponmu dan mengabarkan berita. Buruk kalau ibumu sudah diculik oleh Marvin. Ayah tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk menyelamatkan berlian dari anak itu. Dia begitu keras kepala dan tidak mau mendengar perkataanku. Oleh karena itulah aku menelponmu. Dan berharap kamu bisa membantu ayahmu ini untuk menyelamatkan ibumu. Ucap Witama mengatakan apa tujuannya menelpon putra bungsunya itu. Tanpa dia tahu bahwa kabar itu membuat Sultan, yang masih berdiri tersebut mematung selama beberapa saat. Hingga membuat telepon di tangannya terjatuh. Dan kemudian panggilan telepon dengan Witama terputus begitu saja. Sultan, apa yang terjadi? Ratu terlihat sangat panik. Saat melihat reaksi Sultan setelah mendengar perkataan lanjutan dari Witama. Seolah dia baru saja mendengar sesuatu yang sangat mengejutkan untuknya. Sultan geram dan merasa penasaran karena Sultan tidak kunjung menjawab pertanyaannya. Ratu pun sedikit meninggikan suaranya di depan Sultan untuk membuat pria itu tersadar. Apalagi beberapa saat lalu dia sempat mendengar Sultan menyebut tentang berlian. Tentu saja hal itu langsung membuat Ratu berpikir yang bukan-bukan tentang calon ibu mertuanya itu. Ratu, sepertinya kita harus menunda makan siang kita terlebih dahulu. Maaf, tapi Bunda diculik oleh Marvin saat ini. Dan aku harus segera menyelamatkan Bunda sebelum sesuatu yang buruk terjadi padanya. Apa? Ratu membulatkan kedua matanya dengan terkejut. Tidak menyangka kalau sekarang ini Marvin kembali membuat ulah dengan menculik berlian. Benar, Ratu. Tadi ayah menelponku untuk memberitahu aku kalau Marvin baru saja menculik Bunda. Entah apa yang membuatnya bisa berpikir untuk menculik Bunda. Entah apa yang sedang dia rencanakan kali ini. Sultan terlihat khawatir namun juga tampak marah dalam waktu bersamaan. Sama seperti yang ditunjukkan oleh Ratu. Kamu tenang saja. Aku pasti akan membantumu menemukan Tante Berlian. Secepatnya anak buahku akan menemukan mereka. Dan membawa Marvin ke hadapanmu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi, Ratu, kau tahu sendiri kan bagaimana sikap dan sifat Marvin itu. Dia seorang yang sangat licik dan sanggup melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Sepertinya akan sangat sulit menemukan mereka dan menyelamatkan Bunda yang dibawa bersamanya. Marvin pasti melakukan segala cara. Ratu tidak melepaskan tatapannya dari kedua mata Sultan. Ratu tahu persis, saat ini sebenarnya Sultan sedang sangat khawatir dengan keselamatan berlian. Yang entah ada di mana, disembunyikan dengan begitu apik oleh Marvin. Ratu sendiri juga merasa penasaran dengan tujuan Marvin melakukan hal itu.
Kali ini apalagi yang diinginkan oleh Marvin, sampai membuatnya begitu tega menculik berlian. Yang notabene juga adalah ibunya, meskipun ibu tiri. Apalagi Marvin dan berlian juga tidak pernah terlibat dengan masalah apapun selama ini. Seharusnya Marvin tidak pernah menyenggol berlian apalagi sampai menculiknya seperti itu. Tentu saja hal tersebut membuat Ratu mulai menebak-nebak. Apa yang membuat Marvin sampai begitu berani melakukan semua itu? Apa mungkin penculikan Marvin terhadap berlian itu ada hubungannya dengan perusahaan milik Witama? Apa semua terjadi karena perebutan warisan yang mungkin terjadi di antara dua kubu? Dan Marvin ingin memiliki semuanya seorang diri, tanpa melibatkan Sultan di dalamnya? Padahal selama ini Sultan pun tidak pernah menyinggung tentang warisan itu. Dia bisa berusaha dengan kemampuannya sendiri. Terbukti dia sudah bisa menikmati hasil usahanya sendiri, tanpa melibatkan Witama dan perusahaannya. Tenang saja, Sultan. Kamu tidak perlu khawatir. Anak buahku adalah para orang-orang hebat. Mereka pasti bisa menemukan tante berlian dalam waktu singkat. Kamu tidak perlu cemas, serahkan saja semuanya kepadaku. Sultan mendongakkan kepalanya menatap wajah Ratu, yang saat ini terlihat begitu serius. Sepertinya dia memang bersungguh-sungguh ingin membantu Sultan menemukan keberadaan berlian yang diculik oleh Marvin. Baiklah, aku percaya kepadamu, Ratu. Aku yakin anak buahmu bisa menemukan keberadaan Bunda secepatnya. Aku percaya mereka adalah orang-orang hebat yang telah kamu pilih untuk menjadi anak buahmu. Ratu tersenyum setelah mendengar perkataan dari Sultan. Dalam hatinya dia berjanji tidak akan mengecewakan Sultan. Ratu berjanji akan segera menemukan keberadaan berlian secepatnya. Ratu juga akan memastikan anak buahnya menemukan berlian dalam keadaan baik-baik saja. Akan tetapi jika nantinya anak buahnya itu menemukan berlian dalam keadaan terluka, maka Ratu berjanji akan memberi Marvin pelajaran yang setimpal. Sudah banyak orang yang disakiti olehnya, dan Ratu sangat membencinya. Apapun alasannya, perbuatan yang dilakukan oleh Marvin itu tidaklah dibenarkan. Marvin juga harus mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang dia lakukan saat ini kepada berlian. Seseorang yang akan menjadi ibu mertua Ratu. Ratu segera mengambil ponsel di dalam tas selempang yang ada di tangannya. Mencari nomor seseorang dan kemudian menekan tombol berwarna hijau untuk menghubunginya. Cari tahu keberadaan tante berlian secepatnya dan beritahukan kepadaku, ucap Ratu tanpa berbasa-basi terlebih dahulu. Ratu kembali ke sikap aslinya yang dingin dan datar saat berhadapan dengan orang lain. Akan tetapi anehnya saat bersama dengan Sultan, Ratu bisa berubah menjadi sedikit lebih lembut dan sedikit menghilangkan sifat cueknya. Saat berada di samping Sultan, entah kenapa Ratu merasa dirinya mulai nyaman bersama pria itu. Hingga membuatnya tidak lagi menutupi perasaan yang tidak bisa dia tunjukkan di depan orang lain. Rasa peduli dan banyak hal lain yang tidak biasa dia tunjukkan di hadapan orang lain selain keluarganya.
Sekarang bisa sedikit demi sedikit dia tunjukkan di depan Sultan. Laki-laki yang tiba-tiba datang ke dalam hidupnya dan akan menjadi calon suaminya. Baik, Nona, kami akan secepatnya memberitahu Anda tentang keberadaan Nyonya Berlian. Jawab seorang pria yang dihubungi oleh Ratu. Dan membuat sambungan telepon pun seketika terputus begitu saja. Aku sudah memberi perintah kepada anak buahku untuk mencari keberadaan Tante Berlian. Kamu tidak perlu khawatir, Sultan. Aku jamin dalam waktu kurang dari 24 jam. Tante Berlian akan segera ditemukan. Dan kita akan mendatangi mereka untuk menjemput Tante Berlian bersama-sama. Terima kasih atas bantuanmu, Ratu. Aku sangat berhutang budi kepadamu. Sultan menatap Ratu dengan dalam. Tidak menyangka perempuan yang akan dia nikahi itu. Bahkan tanpa merasa keberatan sama sekali untuk menawarkan bantuan terhadapnya. Padahal mereka belum lama bertemu, tetapi Ratu tanpa ragu ingin memilihnya untuk dijadikan suami. Dan mau membantunya menemukan keberadaan Berlian, yang saat ini sedang diculik oleh Marvin. Walaupun pernikahan yang akan mereka jalani hanyalah pernikahan kontrak. Hahaha, tidak perlu berterima kasih kepadaku, Sultan. Kamu adalah calon suamiku dan Tante Berlian adalah calon bundaku juga. Jadi bukankah seorang calon menantu juga wajib membantu menolong mertuanya sendiri? Seolah ada sebuah aliran air terjun yang membasahi hatinya. Perkataan Ratu terdengar begitu menyejukkan bagi Sultan. Di saat isi hatinya sendiri terasa kacau oleh sebab penculikan Berlian. Ya sudah. Sebaiknya sekarang kita benar-benar pergi makan siang terlebih dahulu. Perutku benar-benar lapar saat ini. Kau tentu tidak mau membiarkan aku mati kelaparan, kan? Sejujurnya Sultan sama sekali tidak memiliki nafsu makan untuk saat ini. Dia ingin segera mencari keberadaan dan menemukan keberadaan Berlian secepatnya. Namun dia juga tidak bisa mengabaikan perkataan Ratu, yang sudah seperti perintah untuknya. Dengar, aku tahu kamu khawatir dengan keselamatan Tante Berlian, tapi kamu juga harus perhatikan kondisimu. Kalau kamu sakit, bagaimana kamu bisa mencari Tante Berlian dan menemukannya? Tapi aku tidak mau mendengar alasan apapun dari mulutmu, Sultan. Kita pergi makan siang sekarang juga, dan ini adalah perintah. Tanpa menunggu jawaban dari Sultan, Ratu sudah lebih dulu melangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu. Dan membuat Sultan sendiri mau tidak mau harus ikut. Pergi menyusul kemana Ratu melangkahkan kakinya. Kali ini Ratu memilih untuk mendatangi restoran yang paling dekat dengan lokasi kantor perusahaan. Dia tidak mau membuang banyak waktu hanya untuk mencari tempat makan seperti biasanya. Semua itu karena Ratu berpikir, siapa tahu nanti ketika mereka sedang makan siang, dan anak buahnya menghubunginya untuk mengatakan berita tentang Berlian. Bukankah tidak lucu kalau mereka baru duduk dan memesan makanan? Tapi anak buah Ratu sudah lebih dulu menelpon dan membuat mereka harus pergi. 15 menit setelahnya, Ratu dan Sultan tiba di restoran yang dimaksud. Mereka pun langsung memesan makanan yang akan mereka makan. Menunggu beberapa saat sampai makanan selesai dihidangkan.
lalu segera menyantapnya hingga tandas. Meski tidak memiliki nafsu makan sama sekali, Sultan tetap saja memaksakan makanan tersebut untuk masuk ke dalam mulutnya dan menelannya dengan susah payah. Ponsel Ratu berbunyi tepat setelah mereka selesai menghabiskan makan siang mereka. Dia segera mengangkatnya dan membiarkan orang di seberang sana berbicara lebih dulu. Karena dia tahu telepon itu adalah dari anak buahnya. "Nyonya, kami telah berhasil menemukan keberadaan Nyonya Berlian." Benar apa yang dikatakan oleh Ratu. Anak buahnya dapat bergerak dengan cepat dan menemukan keberadaan Berlian dalam waktu yang begitu singkat. Bahkan belum sampai 24 jam penculikan Berlian oleh Marvin. Akan tetapi anak buah Ratu sudah berhasil menemukan keberadaannya. "Ratu, ternyata kamu tidak berbohong kepadaku. Anak buahmu berhasil menemukan keberadaan Bunda dengan sangat cepat. Aku sangat berterima kasih kepadamu." Ratu tersenyum simpul. Mendapat pujian dari Sultan entah kenapa membuat hatinya merasa berbeda. Seakan ada sesuatu yang memaksa masuk dan membuatnya merasa berbunga-bunga. Namun sebisa mungkin dia menyembunyikannya. Ratu tidak mau Sultan merasa terlalu percaya diri dengan semua yang dia perlihatkan di depannya. Menunjukkan bahwa dia sudah mulai merasa nyaman dan siap untuk mulai terbuka kepada pria itu. "Tidak perlu berterima kasih kepadaku, Sultan. Bukankah sudah menjadi kewajibanku untuk membantumu sebagai calon istri? Lagi pula Tante Berlian adalah calon ibu mertuaku, jadi tidak ada alasan untukku menolak membantunya. Apalagi aku tahu persis seperti apa Marvin itu. Dia pria jahat dan licik yang bersedia menggunakan segala cara untuk mendapatkan semua yang dia inginkan. Sudahlah, sebaiknya sekarang kita segera pergi dari sini dan mendatangi mereka. Aku sudah memerintahkan anak buahku untuk meringkus Marvin dan menahannya di sana sampai kita datang." Bersambung.